Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Emeritus P.J. Siswanto dari GKI Sulung Surabaya. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dan semua saudara di dalam acara kita Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, kita harus menjadi orang yang jahat. Jahat di sini tentu bukanlah dalam arti yang negatif, orang yang berbuat kejahatan, bukan. Jelas bukan itu maksudnya. Tapi jahat di sini adalah sebuah singkatan kata. Singkatan dari jaga hati. Jadi maksudnya kita harus menjadi orang yang mau menjaga hati kita ini. Seperti nasihat dari firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, nasihat ini jelas ditujukan kepada semua orang, termasuk kita, masing-masing kita yang punya hati ini, agar kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya tidak boleh lengah, karena dari situlah, dari hati kita itulah terpancar kehidupan kita. Hati itu merupakan pusat pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan dan juga tindakan kita. Ada banyak catatan atau contoh yang ditulis di dalam Alkitab tentang kejahatan manusia yang sumbernya itu dimulai dari hatinya. Saya mengambil contoh misalnya saja yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat itu. Di situ diceritakan tentang bagaimana Kain yang membunuh Habil adiknya sendiri. Sebelum membunuh Habil dijelaskan di dalam Kejadian 4 ayat 5 dan 6 itu, bahwa hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, terjemahan lain mengatakan Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Sehingga Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 juga diceritakan tentang bagaimana manusia ketika jatuh di dalam dosa, kejahatan manusia besar di bumi. Dan dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau kita telusuri selanjutnya, maka kita akan menemukan ada banyak catatan tentang para tokoh yang ditulis di dalam Alkitab yang jatuh dalam dosa, termasuk Abraham, bapak orang beriman, Ishak dan Yakub. Juga diceritakan tentang Daud yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun ternyata hati Daud juga bisa berubah menjadi seorang pembunuh. Yaitu ketika Daud mau mengambil Batsheba, istri Uria tentaranya itu. Daud dengan begitu teganya dia membunuh Uria dengan cara yang begitu kejam dan licik. Bapak Ibu Saudara, itulah hati manusia. Yeremia 17 ayat 9 dituliskan, hati manusia itu bisa licik dan kejam. Demikian juga Salomo, anaknya Daud itu, penulis kitab Amsal, yang dikenal sebagai orang yang berhikmat itu. Dia juga telah jatuh melakukan kejahatan. Dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang dilakukan oleh para tokoh yang ditulis di dalam Alkitab.
Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, orang Kristen, para hamba Tuhan pada masa kini? Bagaimana kehidupan kita ketika kita sedang di rumah, dalam keluarga kita, ketika kita sedang di gereja, dalam persekutuan bersama dengan yang lain, ketika kita sedang di masyarakat, dimanapun kita. Ada banyak yang diceritakan, bahkan kejadian, berbagai perbuatan dosa yang ternyata pelakunya adalah juga orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, yang menunjukkan betapa berbahayanya hati kita bila tidak dijaga, tidak terkontrol, tidak terkendalikan dengan baik. Kita pun juga bisa menjadi orang yang kejam dan licik ketika kita tidak waspada, ketika kita lengah tidak menjaga hati kita. Tuhan Yesus berkata, dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, persabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, melalui Amsal pasal 4 ayat 23 ini, kita diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati? Mazmur 119 ayat 11 menyatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, janji firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Inilah tanda orang yang menjaga persekutuan pribadinya dengan Tuhan, me time dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjaga hati adalah juga menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan, terus melekat pada Kristus itu. Selamat berjuang menjaga hati kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepekaan kepada kami. Bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.